Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Dani untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Yesai, Iqra berdoa. Nasihat semuanya. Lalu tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Baik, kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini tentang akhlak terpuji. Tahukah anak-anak Ibu apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Coba Rani, akhlak terpuji apa? Perilaku atau prosedur yang baik dan dianggap baik dari dalam Islam. Ya, jadi akhlak terpuji perilaku yang baik yang dianggap dalam Islam atau perilaku yang bisa kita berikan kepada orang dengan baik. Pembagian akhlak terpuji ada 5 bagian. Yang pertama ikhlas, yang kedua taat, yang ketiga istiqomah, yang keempat tobat. Baik, kita akan membahas yang pertama itu tobat. Tobat merupakan proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kesalahan. Jadi, apabila kita melakukan kesalahan, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa menyesal, meminta ampun dan meninggalkan dosa. Yang merasa menyesal atas dosa yang telah diperbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Contohnya, Naima, dia meninggalkan sholat pada sholat subuh tadi dan dia bertobat kepada Allah dan berkata dia tidak akan meninggalkan sholatnya lagi dan dia akan mengerjakan sholat dalam tepat waktu. Selanjutnya, meninggalkan dosa. Anak-anak Ibu, meninggalkan dosa ya seperti Tasya, dia sudah mengejek temannya atau membilang perkataan buruk kepada temannya, maka Tasya bilang kepada dia akan meninggalkan dosanya dan akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta kepada Angel apa ciri-ciri taubat? Bisa Angel?
menjadi makin lebih baik dari sebelumnya. B. Tidak merasa dirinya sebagai orang yang paling baik dan paling benar. C. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. D. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, kita beri aplaus dulu terhadap Naimah. Jadi dibilang Naimah tadi, ciri-ciri orang yang bertobat itu perbuatannya menjadi makin lebih baik dari sebelumnya. Perbuatan kita itu lebih baik dari sebelum yang kita kerjakan. Yang kedua, tidak merasa dirinya sebagai orang yang paling baik dan paling benar. Jadi kita itu sebagai manusia tidak boleh merasa orang yang lebih baik dari orang lain. Selanjutnya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita sebagai manusia, kita harus mudah memaafkan kesalahan teman kita. Seperti contohnya Sabrina, dia memaafkan kesalahan Tasya yang telah dibuatnya kepada Sabrina. Contoh, si Tasya bilang jelek kepada Sabrina, tapi Sabrina dengan lapang hati memaafkan Tasya. Selanjutnya kita taat. Taat itu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat berarti perjalanan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan merupakan wujud kasih sayang dan pengabdian kepadanya. Jadi kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita sholat, zakat, puasa. Yang pertama sholat, melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu. Jadi anak-anak ibu semua, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam tepat waktu dan khusyuk. Jadi kita tidak boleh melalaikan sholat. Seperti mana kita kan sholat duha berjamaah di sekolah, harusnya anak-anak ibu sekalian harusnya tepat waktu untuk mengambil wudhu dan cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai dipanggil oleh gurunya terlebih dahulu. Dan terus sholat zuhur. Pas sholat zuhur itu anak-anak ibu harus menanti imamnya, bukan imam yang menanti anak-anak ibu sekalian. Selanjutnya zakat, menunaikan zakat harta yang telah didapatkan nisab dan haulnya. Jadi kita harus mendapatkan harta apabila nisab dan haulnya telah tercapai atau telah sampai. Selanjutnya puasa. Puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan dan juga ada puasa sunnah atau puasa Senin Kamis. Lanjut. Baik, kita masuk ke istiqomah. Istiqomah berarti menjaga konsistensi dalam melakukan kebaikan. Jadi kita itu harus istiqomah dalam yang apa yang kita lakukan. Contoh Tasya, dia sudah memakai hijab di rumah, dia sudah memakai pakaian syar'i. Jadi Tasya harus istiqomah dalam melakukan atau memakai pakaian tersebut. Jadi Tasya harus mempertahankan pakaiannya tersebut, walaupun dia tidak meningkatkannya yang lebih baik, tapi dia harus mempertahankan pakaiannya tersebut. Yang pertama, membangun niat. Kita harus perlu membangun niat terlebih dahulu, memiliki niat yang kuat untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi kita untuk melakukan sesuatu itu kita harus memerlukan niat yang terlebih dahulu. Yang selanjutnya, berusaha konsisten. Jadi yang ibu bilang tadi, berusaha konsisten. Jadi kita harus berusaha walaupun tidak meningkatkan, tapi kita harus menetapkan itu. Tidak boleh menurunkan, tapi kita harus mempertahankan pakaian tersebut. Selanjutnya, evaluasi diri. Kita mengevaluasi diri kita, dari mana kekurangan kita, di mana letak kekurangan kita, bukan mengevaluasi orang lain. Jadi yang kita evaluasi itu diri kita, bukan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri istiqomah. Coba Fadil, ciri-ciri istiqomah. Ciri-ciri orang yang istiqomah adalah sebagai berikut: A. Memegang teguh akidah tauhid. B. Menjalankan syariat agama. C.
berkarya. B. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan. E. Memelihara lisan dari menunjuk atau membicara orang lain. Ya, jadi ciri-ciri orang yang istiqomah itu memegang teguh akidah dan tauhid. Jadi kita harus memegang teguh akidah dan tauhid. Yang selanjutnya menjalankan syariat agama. Jadi kita harus menjalankan syariat agama dan tidak boleh meninggalkan syariat agama. Selanjutnya bekerja dan berkarya. Bekerja di sini dan berkarya. Kita bekerja dalam jalan yang baik dan berkarya dengan yang baik, bukan bekerja dengan yang tidak halal ataupun berkarya dengan tidak halal. Selanjutnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Contohnya, Feby, dia disuruh sama Naima untuk bilang sama ibu untuk perkataan bohong. Jadi Feby harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi Feby harus membilang yang sejujurnya kepada ibu supaya Feby bisa istiqomah. Selanjutnya, memelihara lisan dan mengunjing atau membicarakan orang lain. Jadi kita tidak boleh membicarakan orang lain atau mengunjing. Selanjutnya kita masuk ke ikhlas. Ikhlas, ketulusan dalam beramal. Jadi kita ikhlas itu berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau imbalan duniawi. Ikhlas menjadi amal kita lebih bernilai. Jadi contohnya Naima dia memberi ke orang di luar atau orang yang atau rakyat yang membutuhkan, Naima memberikan sedekah. Tetapi Naima tidak melihatkan kepada orang lain dan Naima tidak berharap dipuji oleh orang lain. Jadi Naima hanya memberikan itu hanya atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus menentukan niat yang lurus dan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menentukan niat yang lurus dan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan, memperhatikan tujuan amal yaitu untuk mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tujuannya memperhatikan tujuan amal yaitu untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tujuannya untuk pamer atau untuk ria. Seperti contohnya Nada, dia memberi, jadi dia bilang sama Nadia, tadi aku udah memberi loh sama Tasya. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Nada Ibu? Selanjutnya motivasi. Kita memiliki motivasi yang benar dalam beramal dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya tadi memiliki motivasi beramal dalam beramal yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi kita itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari perhatian orang lain atau mencari perhatian orang lain atau mencari pujian dari orang lain. Jadi ikhlas itu kita harus ketulusan dalam beramal. Jadi kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Ciri-ciri ikhlas. Eva? A. Suka menolong orang yang membutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta. B. Tidak suka dipuji orang. C. Hidupnya selalu tenang karena dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas itu dia suka menolong orang, baik minta tolong walaupun orang itu tidak minta tolong. Yang kedua, tidak suka dipuji orang. Jadi yang ikhlas itu dia tidak suka dipuji oleh orang lain. Yang selanjutnya selalu
Ya, betul. Jadi kita mengharapkan sesuatu atas ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian duniawi. Selanjutnya kita balik ke taubat. Taubat, syarat-syarat dan rukun taubat. Yang pertama, syarat taubat. Coba baca Fasya. Syarat taubat. Syarat taubat berniat sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. 2. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. 3. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya tadi ada 3. Yang pertama, berniat sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. Jadi kita berniat sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. Yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. Yang ketiga, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rukun taubat. Coba Angel. Taubat adalah 1. menyesali perbuatan dosa. 2. meninggalkan dosa. 3. meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun taubat itu menyesali perbuatan dosa. Jadi kita telah menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, meninggalkan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Zaki, Fadil. Yang ketiga, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lanjut, bentuk-bentuk ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai bentuk. Setiap bentuk ketaatan memiliki nilai dan pahala yang berbeda. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menaati perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Febi menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan salat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Terus tidak boleh kotor. Lanjut, ketaatan kepada Rasul, menerima dan menjalankan ajaran Rasulullah. Jadi kita harus menerima dan menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketaatan kepada orang tua, menghormati dan mentaati orang tua selagi tidak mengalami perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menaati perintah orang tua selagi dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tanya, apakah perintah orang tua kalian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Pasti orang tua tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketaatan kepada pemerintah, menjalankan peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah menerapkan aturan di sekolah, kan kita harus sekolah. Peraturan sekolah apa aja? Datang tepat waktu, pakaian yang rapi, tidak boleh perkataan kotor, tidak boleh bertengkar, terus belajar dengan baik, tidak boleh mengadu domba. Bukan domba yang dibawa, tapi tidak boleh mengadu domba. Selanjutnya, istiqomah, menjaga hati. Istiqomah menjaga ketetapan hati. Istiqomah membutuhkan tekad yang kuat dan ketetapan hati. Seseorang yang istiqomah tidak mudah goyah dalam menghadapi rintangan dan godaan.
tidak akan goyah mendapati godaan atau rintangan. Yang pertama, motivasi yang kuat. Memiliki motivasi yang kuat dan tujuannya yang jelas dalam beramal. Jadi memiliki motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas dalam beramal. Jadi kita Feby motivasi yang kuat, memiliki motivasi yang kuat dan tujuan yang jelas dalam beramal. Jadi kita harus memiliki motivasi yang kuat dan tujuan dalam beramal. Jadi itulah yang maksud istiqomah. Sabina. Selanjutnya kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi rintangan dan godaan. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi rintangan dan godaan. Tadi yang Ibu bilang, Tasya yang dicontohkan kan, yang berpakaian. Dia harus sabar dan dalam rintangan dan godaan tersebut. Terkadang kan teman atau orang di sekitar kita, dia akan pasti bilang, ngapain sih pakai baju sari, ngapain sih pakai jilbab, kan kita sekarang udah modern, gak usah lah pakai baju yang dalam, yang ketutup semua. Kan kebanyakan orang bilang kayak gitu. Apakah Nana Ibu pernah mengalami? Nah kan, jadi kita tidak boleh mendengarkan itu. Maka kita harus istiqomah dengan pakaian kita, karena pakaian kita itu adalah pakaian yang tertutup. Selanjutnya, disiplin diri. Melatih diri untuk disiplin dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Kita harus disiplin terhadap diri kita dan konsisten terhadap diri kita. Fokus dan konsentrasi, berfokus pada tujuan dan konsentrasi dalam beramal. Jadi kita harus konsentrasi dalam tujuan dan konsentrasi dalam beramal. Selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas menjaga niat yang suci. Ikhlas merupakan kunci utama dalam beramal. Dengan niat yang suci, amal lebih bernilai dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberi harta atau bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut atau orang lain. Kita beramal tanpa meminta imbalan. Contoh, siapa lagi? Contoh, Rani. Dia membantu nenek-nenek yang untuk menyeberang jalan tanpa dia meminta amalan, minta imbalan kepada nenek tersebut. Terkadang ada orang, dia meminta imbalan kepada nenek tersebut. Dia minta, kan saya sudah membantu nenek, maka saya mau minta imbalannya. Tetapi dengan ikhlas ini kita tidak boleh meminta imbalan tersebut. Selanjutnya, berbakti. Melakukan kebaikan kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua dan sesama tanpa pamrih. Jadi kita melakukan kebaikan kepada orang tua dan sesama kita di sini atau di luar tanpa pamrih. Tanpa pamrih atau tanpa meminta kembali. Sebelum itu Ibu minta untuk melihat
Azam. Selagi kita menunggu yang di depan, kita esting terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak ibu untuk berdiri semuanya. Estingnya lihat tema ibu dulu ya. Estingnya itu adalah tempo wow, kasih B, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, paham? Ayo kita coba sama-sama. Tempo wow, kasih B, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Bisa? Kuatin suaranya ya. Tempo wow, kasih B, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren. Persilahkan duduk dulu. Karena laptop ibu fokus tidak bisa, jadi ibu panggil aja dari anak-anak ibu salah satu untuk ibu tanya di depan apakah dia paham tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa? Kepada Naima, silakan. Coba Naima, apa yang Naima ketahui tentang ciri-ciri orang yang ikhlas? Memberi tanpa pamrih, suka menolong orang maupun tidak diminta ataupun diminta, tidak suka dipuji orang, hidupnya selalu tenang, karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dijawab Naima tadi yang pertama suka menolong orang walaupun dia diminta maupun tidak diminta, dan suka menolong orang tanpa pamrih, dan tidak suka dipuji orang, dan hidupnya selalu tenang dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Naima, silakan duduk. Berikan aplaus kepada Naima.
tadi